teman-teman kelompok 1 memberikan contoh materi lain yang bisa digunakan untuk PBL, ya minimal 3 lah kalau ada, maksudnya kalau bisa 3, dan materi yang tidak memungkinkan untuk digunakan PBL. Kan yang 3 kan kemungkinan bisa dipakai, yang 3-nya lagi yang kemungkinan tidak bisa dipakai, biar kita sama-sama kan tahu ternyata materi ini tidak bisa untuk PBL. Harus itu saja, begitu. Terima kasih. Baik, saya konfirmasi kembali pertanyaannya, berarti untuk apa kakak meminta untuk memberikan 3 contoh yang bisa dipakai untuk PBL ini dan 3 contoh yang memungkinkan yang tidak bisa dipakai untuk PBL ini. Materi kan? Baik, perkenalkan saya Putri dengan NPM 078. Pertanyaan saya, bagaimana cara model PBL itu sendiri mempengaruhi motivasi siswa dan keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Terima kasih. Model PBL ini mempengaruhi motivasi siswa dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, satu kuota pertanyaan lagi. Sampai kepada wakil kita. Bagaimana cara mengatasi kelemahan PBL? Jadi pertanyaan dari wakil kita itu bagaimana cara mengatasi kelemahan dari model pembelajaran dari kelas ini. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada para forum yang bertanya. Selanjutnya saya berikan waktu kepada kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan. Juga ke depan sekitar 9:10 sudah boleh menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih. Kelompok 1 ini menjawab pertanyaan dari Kak Christopher. Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari pertanyaan yang tadi. Tiga contoh materi yang cocok digunakan untuk model PBL dan juga 3 materi kimia yang tidak cocok digunakan dalam model PBL. Untuk 3 materi pertama yang cocok digunakan menggunakan model PBL itu, yang pertama ada sistem periodis unsur, di mana dalam sistem periodis unsur ini siswa dapat memecahkan masalah terkait dengan pengelompokan unsur, sifat-sifat unsur, dan aplikasi sistem periodik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita tahu tadi PBL ini dia berfokus pada pemecahan masalah yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua ada reaksi kimia, di mana dalam reaksi kimia ini siswa dapat memecahkan masalah terkait dengan reaksi kimia seperti mengidentifikasi reaktan dan produk, menulis persamaan reaksi, dan juga menghitung jumlah zat yang bereaksi. Nah, materi yang ketiga yang cocok itu ada kimia lingkungan, di mana pada materi ini siswa dapat memecahkan masalah terkait dengan polusi udara, air, dan juga tanah, serta mencari solusi untuk mengurangi dampak lingkungan dari poin-poin tadi. Nah, kemudian ada 3 materi yang tidak cocok digunakan pada model PBL. Nah, yang pertama itu ada teori atom, di mana materi teori atom ini lebih bersifat teoritis dan juga memerlukan penjelasan yang lebih detail dan juga sistematis, sehingga kurang cocok atau tidak cocok digunakan pada model PBL ini. Yang kedua ada spektroskopis, di mana materi ini memerlukan pengetahuan yang lebih spesifik dan juga teknis, serta memerlukan peralatan yang lebih canggih sehingga tidak cocok untuk materi PBL. Dan yang ketiga ada materi kimia kuantum. Nah, materi ini memerlukan pengetahuan yang lebih dan memerlukan pemahaman yang lebih dalam tentang konsep-konsep kimia, sehingga tidak cocok untuk digunakan pada
Baik, Mbak. Ini saya mau bertanya kembali apakah materi lingkungan itu ada di SMA? Mungkin menurut teman saya itu kimia hijau. Kan kimia hijau ada di materi kelas 10. Oke, baik, terima kasih. Ternyata saudara saya bertanya kembali dan sudah jadi konfirmasi kepada pemateri. Baik, saya tanyakan kembali apakah ada yang ingin menambahkan atau menyanggah dari jawaban pemateri terhadap pertanyaan Kak Christopher? Baik, jika tidak ada langsung saja saya kembalikan kepada Kak Christopher. Bagaimana? Oke, baik, terima kasih atas jawabannya. Ternyata ada beberapa materi yang bisa digunakan PBL karena saya sendiri pengalaman pribadi PBL ini termasuk yang sulit untuk dimasukkan ke materi saat kita mengajar. Itu terima kasih atas jawabannya, cukup memuaskan. Baik. Baik, selamat dari ingin menjawab pertanyaan dari saudari Radia Putri. Baik, terima kasih atas kesempatan yang saya bacakan kembali pertanyaannya. Bagaimana cara model PBL mempengaruhi motivasi siswa dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran? Nah, di sini kami menemukan terdapat beberapa cara bagaimana di situ model pembelajaran ini dapat mempengaruhi motivasi dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Yang pertama itu meningkatkan motivasi intrinsik. Nah, PBL berfokus pada pemecahan masalah nyata yang relevan dengan kehidupan siswa sehingga mereka lebih termotivasi untuk belajar karena merasa materi yang dipelajari bermanfaat. Kemudian rasa ingin tahu siswa meningkat karena mereka harus mencari jawaban sendiri, bukan hanya menerima informasi dari guru. Kemudian yang kedua itu membantu siswa menjadi pembelajar yang mandiri. Nah, di sini siswa terdorong untuk mengeksplorasi sumber belajar sendiri sehingga mereka lebih bertanggung jawab atas proses belajarnya. Kemudian rasa percaya diri meningkat karena merasa aktif dalam menemukan solusi. Kemudian ketiga itu meningkatkan keterlibatan dalam diskusi dan kolaborasi. Nah, PBL sering melibatkan kerja kelompok sehingga siswa lebih aktif dalam berdiskusi, bertukar ide, dan bekerja sama dengan teman. Kemudian interaksi sosial dalam pembelajaran membuat suasana kelas lebih hidup dan menarik. Kemudian poin yang keempat itu mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Siswa tidak hanya menghafal teori tetapi juga belajar menerapkannya dalam situasi yang nyata. Mereka diajar untuk berpikir logis, mengevaluasi informasi dan mencari solusi yang inovatif. Kemudian poin yang kelima memberikan rasa kepemilikan atas pembelajaran. Nah, karena siswa berperan aktif dalam menyelesaikan suatu masalah, mereka merasa lebih memiliki proses belajar mereka. Kemudian ini juga meningkatkan keterlibatan emosional dalam pembelajaran dan membuat mereka lebih bersemangat. Kemudian poin yang keenam memberikan umpan balik langsung. Nah, PBL sering melibatkan presentasi dan refleksi, di mana siswa mendapatkan umpan balik langsung dari teman dan guru. Hal ini membantu mereka untuk memperbaiki pemahaman dan termotivasi untuk belajar lebih baik. Pada kesimpulannya, model PBL mampu meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa karena membuat pembelajaran lebih relevan, menantang, interaktif, dan berbasis pengalaman yang nyata. Dengan demikian, siswa menjadi lebih antusias, mandiri, dan terlibat dalam proses belajar mereka. Saya kembalikan kepada Baik, itu tadi jawaban materi dari pertanyaan Radia Putri Maulana. Sebelum saya kembalikan kepada penanya, apakah ada yang ingin menambah atau menyanggah? Baik, silakan. Baik, saya akan menambahkan jawaban untuk pertanyaan dari pertanyaan ini, bagaimana cara model PBL mempengaruhi motivasi siswa dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran.
mempelajari. Hal ini mendorong minat rasa ingin tahu siswa. Kemudian siswa diberi kesempatan untuk menentukan arah penyelidikan dan mencari solusi secara mandiri yang meningkatkan rasa percaya diri dan kepuasan dalam belajar. Kemudian mekanisme yang kedua yaitu pembelajaran aktif dan kolaboratif. Pada poin ini, siswa bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan masalah, interaksi antar teman sekelas, membantu mereka berbagi ide, berdiskusi dan saling mendukung sehingga menciptakan suasana belajar yang dinamis dan interaktif. Kemudian melalui kegiatan diskusi, eksperimen dan presentasi, siswa menjadi aktor utama dalam proses pembelajaran, bukan hanya pendengar pasif. Kemudian pada poin ketiga yaitu proses eksperimen dan penemuan. Pada poin ini, PBL mengintegrasikan penelitian dan eksperimen, memungkinkan siswa untuk menguji hipotesis mereka secara langsung, melihat hasil konkret dari upaya mereka dapat meningkatkan motivasi eksternal dan kepuasan belajar. Kemudian proses evaluasi diri dan umpan balik secara terus-menerus membantu siswa mengenali kemajuan dan area yang perlu diperbaiki sehingga meningkatkan keterlibatan dalam proses pembelajaran. Kemudian mekanisme yang keempat yaitu pemberdayaan siswa dalam pengambilan keputusan. Pada poin ini dengan diberikan kebebasan untuk menentukan strategi penyelesaian masalah, siswa merasa memiliki kontrol atas proses belajarnya dan menumbuhkan rasa tanggung jawab dan motivasi internal. Itu tadi tambahan dari pemateri. Apakah ada yang ingin menambahkan atau menyanggah? Jadi dari penjelasan teman-teman pemateri sedikit menyanggah dan menimbulkan pertanyaan baru, di mana dari mulai penjelasan dari saudara Fahril hingga penjelasan dari saudari Yudit mengatakan bahwa PBLI cenderung ke kolaboratif dan pemecahan masalah. Nah, kita tahu bahwa siswa dalam kelas itu memiliki beberapa karakter dan sifat. Ada yang extrovert, ada juga yang introvert. Jadi ada yang suka belajar kolaboratif, ada juga yang tidak suka belajar kolaboratif. Jadi apakah model pembelajaran ini cocok? Apakah model pembelajaran ini masih cocok dilangsungkan dalam kelas? Karena bukankah jika ada yang extrovert maupun introvert, ada yang lebih yang bisa aktif dalam diskusi itu hanya itu saja yang dominan, yang sedangkan yang lainnya masih cenderung pasif. Jadi mungkin itu saja. Baik, berarti ada sanggahan dari forum, yaitu apakah model pembelajaran ini cocok dilangsung ke dalam kelas, mengingat bahwa karakter siswa itu berbeda-beda. Ada yang ekstrovert atau introvert, jadi diskusinya akan berlangsung yang lebih ada. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Wakil Minta, di mana pertanyaannya bagaimana cara mengatasi kelemahan dari model pembelajaran kelompok based learning. Yang pertama itu kan tadi kelemahan itu ada yang menjelaskan membutuhkan waktu. Akan menjawab pertanyaan dari wakil Minta. Pertanyaannya bagaimana cara mengatasi kelemahan dari model pembelajaran problem based learning. Pertama,
keempat ada pengembangan kemampuan berpikir kritis, di mana guru perlu membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis untuk memecahkan masalah yang kompleks. Yang kelima ada penggunaan teknologi, di mana penggunaan teknologi seperti simulasi atau permainan edukatif dapat membantu siswa dalam memvisualisasikan dan memahami konsep yang sulit. Yang keenam ada kerja kelompok yang efektif, di mana guru perlu membantu siswa mengembangkan kemampuan kerja kelompok yang efektif seperti komunikasi, kolaborasi, dan pemecahan konflik. Yang ketujuh ada pengakuan dan pemberian umpan balik, di mana guru perlu memberikan pengakuan dan umpan balik yang konstruktif kepada siswa untuk membantu mereka memahami kekuatan dan kelemahan mereka dalam menyelesaikan masalah. Baik, saya kembalikan ke Baik, itu tadi jawaban materi dari pertanyaan waktu kita. Sebelum saya kembalikan kepada waktu kita, apakah ada yang ingin menambahkan atau menyangga? Baik, jika tidak ada, langsung saja saya kembalikan kepada penanya. Bagaimana saudari Wanita? Oke, baik. Selanjutnya saya berikan kepada pemateri untuk menjawab kembali pertanyaan baru dari Nadia kepada saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang moderator. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Nadia yang mengatakan bahwa di produk yang bertanya tentang bagaimana kalau seorang siswa itu dia introvert. Nah, yang pertama kita ketahui dulu kan di sini di PBL kan menekankan kolaboratif atau untuk memecahkan suatu masalah yang dipertanyakan kembali itu. Nah, bagaimana kalau siswa ini introvert? Nah, sebenarnya saya tanyakan dulu kembali kepada saudari Nadia, bagaimana kita mengetahui siswa itu extrovert atau introvert? Karena setahu saya untuk mendiagnosis seseorang itu extrovert ataupun introvert itu memerlukan ilmu yang lebih dalam lagi tentang psikologi manusia. Bagaimana kita hanya melihat seorang siswa hanya misalnya pelajaran kimia itu misal 30 menit atau 45 menit lah, kita bisa menyimpulkan siswa itu oh ini introvert, jadi extrovert. Padahal kita lihat dia cuma dalam 45 menit. Apakah bisa kita langsung menyimpulkan bahwa dia ini extrovert ataupun introvert? Di sisi lain juga kita seorang guru yang tidak memiliki ilmu tentang psikologis. Sementara itu merupakan kepribadian dari seorang manusia. Jadi kita tidak bisa langsung kayak extrovert gitu. Nah, kemudian untuk poin yang kedua yang ditanyakan oleh saudari Nadia itu bagaimana kalau dalam suatu kelompok cuma dia itu terus saya yang aktif. Kan di guru ada instrumen penilaian, kita juga melakukan penilaian pribadi. Kalau dia memang dia terus yang aktif, nah itu terus yang kita nilai. Tidak apa itu? Maksudnya tidak menekankan bahwa semua siswa itu harus kalau kamu mau tampil lebih bagus daripada teman-teman kelompokmu yang lain, ya kau harus tampil lebih aktif karena di situ ada penilaiannya. Nah, jadi kita tidak menuntut bahwa jadi itu kalau kan ini permasalahan kalau bagaimana dia itu dalam satu kelompok dia itu terus yang aktif. Nah, kan di situ kan kita guru juga menilai secara pribadi, adapun juga kelompok. Nah, kalau kita nilai secara pribadi, kalau dia terus yang bersuara, nah maka dia kan mendapatkan nilai yang tinggi daripada teman-teman yang lain. Dan saya rasa di dalam kelompok problem solving, nah sebelum mereka bersuara, mereka pertama akan melakukan diskusi. Bisa jadi dalam satu kelompok hanya satu orang yang bersuara, tapi yang dia suarakan itu hasil dari pemikiran teman-temannya yang lain. Coba teman-teman bayangkan kalau dalam satu kelompok itu semuanya bersuara,
mendengar dari kelompok itu. Intinya yang mereka sampaikan itu adalah jawaban yang mereka hasil diskusi dari kelompok mereka yang disampaikan. Tidak berarti dia terus berbicara itu hasil jawabannya sendiri, itu melainkan hasil diskusi dari kelompok. Rasa sudah jelas seperti itu. Efektif, semua model pembelajaran itu efektif. Nah, terutama di PBL ini, yang dimana PBL ini sekali lagi kami tekankan bahwa PBL ini mengangkat masalah yang terjadi di kehidupan nyata. Sehingga biasa kan kita kayak misal kita belajar suatu pelajaran di sekolah, kemudian kita tidak menemukan di mana penerapannya ini dalam kehidupannya sehari-hari. Sehingga hal-hal yang kita pelajari di sekolah itu kayak apa ini ya cuma jadi itu saja, cuma tidak pakai di sekolah. Kita pakai untuk ujian, kita pakai untuk ujian sekolah. Padahal penerapan dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat. Nah, ini berperan PBL itu yang dimana kita mencoba mengintegrasikan permasalahan yang ada di kehidupan nyata yang kita angkat ke dalam proses pembelajaran, dan kemudian kita pecahkan sama-sama, kita hubungkan dengan materi yang kita pelajari. Nah, di sini menurut saya sangat efektif. Saya kembalikan ke teman-teman. Baik, itu tadi jawaban dari pemateri. Di sini saya ingin menambahkan jawaban dari pemateri. Yang saya tangkap dari pertanyaan Nadia, mungkin maksudnya gaya belajar introvert dan extrovert. Nah, jadi sebenarnya PBL ini solusi untuk teman-teman yang gaya belajarnya masih kayak saya bisanya belajar sendiri, kan sekolah itu untuk belajar. Jadi dengan adanya PBL ini, teman-teman yang terbiasa untuk gaya belajarnya kalau bilang introvert, mungkin lebih bisa lagi teamwork dengan PBL. Karena mau sampai kapan kau mau begitu terus? Apakah nanti kalau kau lulus dari SMA mau kerja atau kuliah, kita harus ikut gaya belajarnya, dia cuma bisa introvert. Jadi PBL ini bisa jadi solusi dan jadi tempat pembelajaran baru untuk teman-teman yang punya gaya belajar lebih fokus sendiri. Itu saja dari saya. Terima kasih. Ya baik, itu tambahan dari forum. Apakah masih ada yang ingin menambahkan atau menyanggah? Baik, jika tidak ada, langsung saja saya kembalikan kepada penanya, saudari Nadia Purwasari. Jadi saudara Fahri sempat menanyakan bagaimana cara mengetahui bahwa seseorang tersebut lebih suka seseorang tersebut memiliki sifat introvert. Jadi yang poin pertama ya saudara Fahri, di sini kita tidak membahas individualnya, melainkan membahas tentang modelnya. Kalau saudara Fahri mengatakan bagaimana cara mengenali seseorang kalau seseorang tersebut memiliki sifat extrovert maupun introvert, kita lihat saja ada banyak sekali waktu yang dihabiskan dengan sendiri. Ya, yang kemudian kedua, kalau kami sempat menotis saudara menjelaskan bahwa kalau kelompok kalian mau semuanya bersuara, siapa yang mau didengar? Bukankah dengan adanya kelompok tersebut itu kita juga membagi isi pikiran dan menemukan satu solusi? Nah, jadi pertanyaan yang dilemparkan kembali oleh saudara Faril, jadi bagaimana cara melihat introvert dalam satu kali pertemuan itu? Kan KPBL ini ada banyak sekali pertemuan, bukan cuma satu kali. Ya, oke, terima kasih jawaban tambahan dari Kak Sofal Muhammad. Jadi saya kembalikan kepada moderator. Klarifikasi sedikit. Tadi pertanyaan itu memang introvert dan extrovert tadi sudah jelas tiada pertanyaan memang tadi bersifat bagaimana soal misalnya yang tadi kan kolaboratif. Nah, bagaimana siswa ini extrovert dan introvert belajar dalam satu kelompok, itu yang dipermasalahkan oleh penanya tadi. Bagaimana saya ini introvert tapi harus belajar rame-rame begitu? Itu berarti sifat individunya, bukan pertanyaannya tadi mengarah ke situ, jadi saya jawab di situ. Kemudian tadi kan oke lah kita banyak melihat itu siswa
dengan BBL. Tapi kita ketahui sendiri kita tidak punya ilmu untuk mendiagnosis seseorang itu ekstrovert maupun introvert, karena kita lagi-lagi itu seorang guru bukan seorang psikologi. Sedikit. Jadi astaga, guru ini kalian ingat penjelasan Ibu Meda, guru ini memiliki kepribadian yang berkali-kali lipat, 3 kali lipat, 5 kali lipat malah. Jadi Mungkin ada yang ingin menerangkan dari saudara saudarinya ya. Jelaskan. Kalau saya melihat tanggapan ini, sebenarnya dari saudara Fahil mungkin ada bahasa yang mungkin keliru, jadi menyebabkan ambigu. Kayak contoh, kita tidak pernah belajar tentang psikologi. Seingat saya, kalau teman-teman ingat, kita punya mata kuliah perkembangan peserta didik. Jadi di situ kita belajar tentang bagaimana perkembangan peserta didik kita. Jadi masalah mendiagnosis introvert dan extrovert itu kita bisa lihat dari perkembangannya, bagaimana dia selama ini, bukan cuma dari BBL, tapi bagaimana dia kesehariannya pada mata pelajaran kimia. Kayak anak ini kalau belajar kelompok nilainya ambruk, tapi kalau mandiri nilainya bagus. Seperti kita bisa mendiagnosa begitu. Itu sih yang saya tanggapi. Mungkin karena kesalahan kalimat yang keluar dari saudara Fahil yang menyebabkan ambigu. Ya, sudah. kesimpulannya nanya. Ya sudah diterima, terima kasih. Oke, baik.